Oke, di video kali ini kita tidak akan mempelajari tentang materi matematika seperti biasa, tapi di sini kita akan coba mempelajari bagaimana cara memanfaatkan Google Workspace atau Google Sheets untuk membuat suatu rekapitulasi absensi siswa online otomatis per kelas. Nah, nantinya rekapitulasi ini akan sangat berguna sekali untuk guru-guru yang sedang melaksanakan pembelajaran daring dimanapun gitu ya. Oke, sebelum kita mulai, jadi ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan. Yang pertama itu adalah aplikasi browser. Jadi nanti di laptopnya itu harus memiliki aplikasi browser. Yang akan kita gunakan browsernya itulah browser Google Chrome. Google Chrome. Nah, ya. Kemudian kita juga harus mempersiapkan akun Google-nya, akun Google atau Gmail. Nah, ini bisa kita gunakan untuk akun pribadi dengan domainnya itu @gmail.com atau akun pembelajaran dengan yang sudah diberikan oleh Kemendikbud ya, dengan subdomain untuk guru itu adalah guru.smp. Nah, ini untuk guru SMP. Kalau misalkan guru SMA berarti guru.sma. Kalau misalkan untuk SMK berarti guru.smk gitu ya. Nah, kebetulan saya itu guru SMP, maka saya memiliki domainnya adalah guru.smp.belajar.id. Nah, ya. Nah, di akun Gmailnya nanti kita akan memanfaatkan 3 aplikasi Google. Pertama adalah Google Drive. Nanti kita akan gunakan untuk penyimpanan absen dan rekapnya. Kemudian yang kedua, aplikasi yang kedua, kita di sini akan gunakan Google Formulir. Ini nantinya digunakan siswa untuk mengisi absennya. Jadi kita harus mempersiapkan dulu Google formulirnya, ya, absen siswanya. Oke. Yang ketiga, ini yang paling pentingnya, nanti yang akan sering kita buka adalah Google Spreadsheet. Nah, ini nanti Bapak Ibu tinggal memantau siapa saja yang telah mengisi absen dan siapa yang tidak mengisi absen di Google Spreadsheet ini, gitu ya. Nah, nanti ini untuk rekap absen siswanya, seperti itu ya. Oke, kemudian yang ketiga yang perlu kita persiapkan adalah jaringan internet. Ini kita bisa menggunakan kuota internet atau kita bisa gunakan wifi. Nah, itu ya. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu semuanya, kalau misalkan nanti Bapak Ibu menggunakan kuota internet, ini tidak akan banyak menyedot kuota Bapak Ibu gitu ya. Nah, tapi yang paling aman sih kita gunakan wifi aja ya. Di sini juga saya menggunakan wifi. Oke, yang keempat, kita nanti harus persiapkan juga adalah daftar nama siswanya. Nah, oke, jadi ini 4 hal yang perlu kita persiapkan untuk membuat rekapitulasi absensi siswa online otomatis per kelas. Nah, ya, dari browsernya, kemudian dari akun Gmailnya, nanti jaringan internet dan daftar nama siswanya. Oke, seperti itu ya. Nah, sebelum kita mulai membuat rekapnya, di sini saya akan coba contohkan terlebih dahulu bagaimana sih tampilan dari si absennya gitu ya, dari Google Formulirnya sampai ke Google Spreadsheet-nya. Oke, untuk Google Formnya sendiri seperti ini tampilannya. Jadi ini tampilan yang akan diberikan kepada siswa gitu ya. Jadi nanti siswa tinggal memilih kelasnya, di sini mengisi kelas berapa. Kita misalkan kelas 9C, diklik berikutnya, maka nanti di sini akan muncul nama siswanya. Nama siswa yang sesuai dengan siswa yang berada di kelas 9C ini. Jadi tinggal dipilih aja nama siswanya. Jadi siswa tinggal memilih namanya di sini. Misalkan namanya Muhammad Ilham Saputra, misalkan seperti ini. Kemudian diklik kirim. Maka nanti akan tampil seperti ini. Nah, itu ya. Ini adalah pesan yang diberikan guru setelah si siswa berhasil mengisi absensinya, seperti itu ya. Nah, oke.
Nah, kemudian nanti hasil dari siswanya, hasil absensi siswa nanti akan otomatis masuk ke Google Spreadsheet yang ini. Nah, Google Spreadsheet yang ini. Nah, ini ada banyak ya. Ini sudah saya gunakan dari semester kemarin, jadi mungkin akan banyak datanya udah masuk. Oke, kita geser ke bawah yang paling terbaru. Ini sudah sampai 1600 nih, 1626. Oke, tadi kita udah mengabsen namanya Muhammad Ilham Saputra di kelas siswa kelas 9C. Nah, nanti setelah kita siswa mengisi dan masuk ke Google Spreadsheet ini, nanti nama siswa ini yang setelah mengabsen ini akan otomatis juga masuk ke rekapitulasi absensi online per kelasnya. Jadi nanti tampilan seperti ini. Oke, sebentar masih loading. Nah, ini ya. Jadi tampilannya nanti akan seperti ini. Nah, jadi nanti Muhammad Ilham Saputra pada sekarang tanggal 3 ya. Di sini tidak dibuatkan tanggal 3-nya, maka tidak masuk. Jadi ini sesuai dengan jadwal mengajar kita. Ya, jadwal mengajar Bapak Ibu guru tanggal 15, 19, 22, 26 gitu sampai nanti akhirnya tanggal berapa gitu ya. Nah, sampai tanggal 9 bulan 6. Nah, jadi nanti akan otomatis masuk ke sini Bapak Ibu. Ketika siswa telah selesai mengabsen, maka nanti otomatis di sini itu akan berubah menjadi H. Artinya kalau H itu berarti siswa sudah mengisi absensi. Dan jika pada tanggal tersebut siswa ini kosong atau merah, maka siswa tersebut tidak mengisi absen. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti ini untuk contoh rekapitulasi absensi online. Jadi kita tidak usah capek-capek lagi untuk merekap manual dari sheet respon yang seperti ini gitu ya Bapak Ibu. Jadi lebih enak aja, lebih gampang dan lebih efisien, efektif juga gitu. Oke, sekarang kita akan mulai untuk membuat rekapitulasi online-nya. Jadi langkah pertama Bapak Ibu buka terlebih dahulu si aplikasi browser yaitu Google Chrome-nya. Oke, kita buka aplikasi Google Chrome-nya, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ya. Kemudian kita akan masuk ke aplikasi Google yang pertama yaitu Google Drive. Di sini kita masuk ke Google Drive. Oke, untuk mengaksesnya bisa Bapak Ibu klik di sini ada titik 9 di sini aplikasi Google, diklik, kemudian nanti muncul pop up seperti ini. Maka di sini kita pilih Drive. Di sini kita pilih Drive. Diklik aja Drive-nya. Maka nanti akan masuk ke Google Drive Bapak Ibu semua, gitu ya. Atau cara yang kedua untuk mengakses Google Drive, Bapak Ibu bisa mengetikkan di sini langsung. Nah, di pencarian Google Drive, gitu ya. Jadi muncul seperti ini, muncul pencarian, kemudian Bapak Ibu pilih yang paling atas di sini Google Drive. Jadi pilih, nanti akan masuk ke websitenya dan klik buka Drive Anda. Maka nanti akan masuk juga ke Google Drive Bapak Ibu. Nah, gitu ya. Oke, ini close aja karena sama dengan yang ini. Oke, selanjutnya setelah kita masuk ke Google Drive, hal yang perlu kita lakukan pertama kali adalah membuat Google Formulirnya Bapak Ibu. Kita akan buat Google Formulirnya terlebih dahulu dengan cara mengklik baru di sini. Klik baru di sini ada di Google Drive, klik baru. Kemudian di dua paling bawah di sini ada Google Formulir, diklik aja Google Formulirnya. Nanti otomatis akan masuk ke Google Formulirnya, Bapak Ibu ya. Nah, ini tampilan Google Formulirnya seperti ini. Oke, selanjutnya kita ganti dulu nih Bapak Ibu namanya. Ini namanya masih formulir tanpa judul. Biar nanti ketika kita sudah mengganti namanya, biar nanti kita di waktu pencarian di Google Drive di sini biar gampang nyarinya, gitu ya Bapak Ibu. Kita ganti aja cara menggantinya di sini Bapak Ibu, yang paling atas di sini ada di pojok kiri atas. Kita klik aja formulir tanpa judulnya, kita ganti kemudian dengan nama yang kita inginkan, misalkan absensi siswa. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian diklik sembarang aja, maka nanti otomatis akan berubah dan tersimpan. Gitu. Oke, selanjutnya di sini ada bagian pertama. Ini ada bagian pertama dan ini ada pertanyaan. Oke, di sini di bagian pertama ini absensi siswa ini bisa kita isi
formulirnya Bapak Ibu, deskripsinya bisa kita isi. Ini boleh diisi boleh tidak Bapak Ibu. Biasanya untuk saya sendiri biasanya suka diisi Bapak Ibu. Jadi isinya adalah silahkan kalian mengisi daftar hadir di bawah ini. Nah, untuk kata-katanya bebas terserah Bapak Ibu ya. Oke, kemudian di sini ada pertanyaannya, diklik pertanyaannya. Oke, di sini untuk pertanyaan pertama ini kita akan menanyakan kelas berapa gitu ya. Siswa itu duduk di kelas berapa dan kelas apa misalkan. Jadi ini kita tulis aja kelas. Nah, kelas gitu ya. Jadi yang akan kita tanyakan pertama kali adalah kelasnya. Oke, kemudian di sini ada pilihan ganda. Pilihan ganda di sini kita ganti Bapak Ibu dengan drop down. Bapak Ibu. Kemudian di sini ada wajib isi. Wajib isinya kita centang. Setelah selesai, maka nanti sini ada opsi 1, kita isi dengan nama kelas. Nama kelas ini, banyaknya nama kelas ini itu disesuaikan dengan jumlah banyaknya kelas yang Bapak Ibu ajarkan. Oke, di sini saya contohkan 3 kelas aja, dari mulai kelas 8F, kemudian 8G dan 8H. Jadi ini sekali lagi disesuaikan dengan banyaknya kelas yang Bapak Ibu ajarkan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, setelah selesai, ini sudah selesai, maka langkah selanjutnya di sini ada toolbar Bapak Ibu, ada toolbar. Di toolbar kita pilih yang paling bawah nih, ada tambahkan bagian. Ya, tambahkan bagian kita klik, maka muncul ke bagian kedua nih. Ini namanya bagian 2. Oke, untuk bagian 2 kita isi dengan daftar nama siswa per kelasnya Bapak Ibu. Jadi setelah bagian 1 ini absensi siswa untuk kelas, menanyakan kelas, di bagian kedua dan selanjutnya kita isi dengan daftar nama siswa per kelasnya. Dimulai dari kelas yang pertama ya, 8F, 8G, 8G. Berarti nanti ada 3 bagian ke bawah, ada 3 bagian ke bawah setelah si bagian 1 ini. Oke. Di sini kita tulis aja untuk judulnya. Judulnya adalah daftar nama siswa kelas 8F. Sekali lagi untuk penamaan judul itu terserah Bapak Ibu, bebas. Saya untuk deskripsinya pun boleh diisi boleh enggak gitu ya. Tapi biasanya saya suka mengisi dengan silahkan kalian cari dan pilih nama kalian masing-masing. Nah, ini bebas Bapak Ibu ya untuk penamaan dan deskripsinya. Oke, setelah selesai kita kembali lagi ke toolbarnya. Kita pilih yang paling atas sekarang, dari tadi yang paling bawah sekarang yang paling atas, tambahkan pertanyaan. Diklik tambahkan pertanyaannya, kemudian nanti akan muncul pertanyaan seperti ini. Untuk pertanyaannya kita samakan aja dengan judul bagian ini gitu ya. Kita samakannya dengan judul di bagian 2 ini. Jadi daftar nama siswa kelas 8F gitu ya. Kemudian di pilihan ganda, ini pilihan ganda kita ganti Bapak Ibu dengan drop down. Kemudian langkah selanjutnya di sini ada wajib isi, dicentang wajib isinya. Oke, kemudian setelah selesai kita akan memasukkan nama-nama siswa di kelas 8F ini. Nah, caranya mudah Bapak Ibu, karena ini sudah kita memilih drop down, maka nanti tinggal kita copy pastekan aja daftar nama siswa yang sudah kita siapkan Bapak Ibu. Di sini sudah saya siapkan daftar nama siswanya, ada kelas 8F, jadi tinggal kita blok aja semua nama siswanya, kita blok ke bawah semuanya, kita blok, kemudian kita kopikan dengan cara menekan Ctrl C atau klik kanan copy. Nah, itu bebas Bapak Ibu mau pilih yang mana. Kemudian kita kembali lagi ke Google Formulirnya, diklik opsi satunya, kemudian dipastekan di sini dengan menekan Ctrl V. Nah, maka akan muncul semua nama siswa di kelas 8F ini. Oke, selesai Bapak Ibu. Ini untuk daftar nama siswa yang pertama. Sekarang kita mau tambahkan daftar nama siswa yang kedua, yaitu kelas 8G. Caranya sama seperti tadi, kita tambahkan bagian, kemudian kita edit dulu nama judulnya. Oke, daftar nama siswa kelas 8G. Deskripsinya disamakan aja dengan yang di atas. Silahkan kalian cari dan pilih nama kalian masing-masing. Nah,
Setelah selesai, kita tambahkan pertanyaan. Oke, untuk setelahnya sama, pilihan gandanya kita ganti dengan drop down, kemudian wajib isinya kita centang. Pertanyaannya samakan aja dengan judul bagiannya, yaitu daftar nama siswa kelas 8G. Nah, setelah selesai kita copy lagi daftar nama siswa kelas 8G yang udah kita siapkan di sini. Oke, tinggal kita blok, Bapak Ibu, di blok, kemudian di copy dan dipastekan di sini. Oke, selesai. Nah, muncul nih semua daftar nama siswanya. Jadi enaknya dropdown itu kita tidak usah mengetik ulang nama-nama siswa yang sudah kita siapkan, Bapak Ibu. Jadi kita pilih dropdown untuk pilihan gandanya itu ya. Oke, selanjutnya yang terakhir kita tambahkan bagian lagi, kemudian kita edit lagi nama judulnya dengan daftar nama siswa kelas 8H. Kemudian deskripsinya kita samakan lagi aja. Silahkan kalian cari dan pilih nama kalian masing-masing. Oke, kemudian kita tambahkan pertanyaan. Di sini kita ganti dengan drop down, wajib isinya kita centang. Pertanyaannya kita samakan dengan nama judulnya, yaitu daftar nama siswa kelas 8H. Kemudian kita kopikan nama siswanya di sini, Bapak Ibu. Oke, siswa 8H sekarang. Oke, kita kopikan. Oke, selesai, Bapak Ibu. Kita udah membuat daftar nama kelas dan daftar nama siswanya, Bapak Ibu. Nah, sekarang langkah selanjutnya, Bapak Ibu, biar nanti siswa setelah jika mau siswa misalkan siswa kelas 8F memilih kelas 8F, maka dia harus muncul kelas 8F. Setelah selesai memilih namanya, maka harus langsung terkirim si formulirnya. Jadi tidak melanjutkan ke bagian yang selanjutnya ini, gitu ya. Nah, kalau misalkan tidak kita setting, maka nanti untuk Google formulirnya tampilannya nanti akan terurut. Oke, contohnya seperti ini, Bapak Ibu. Kalau misalkan tidak kita setting lagi, oke, ini sudah tampilannya udah sama dengan yang tadi. Ketika siswa memilih kelas 8G, misalkan klik berikutnya, di sini masih muncul daftar nama siswa kelas 8F, gitu ya. Ketika kita pilih, maka nanti muncul lagi kelas 8G. Ketika kita pilih lagi, maka nanti muncul kelas 8H, baru bisa dikirim. Nah, seperti itu, Bapak Ibu. Nah, biar nanti sesuai dengan pilihan jawaban siswa untuk kelasnya, Bapak Ibu, misalkan kelas 8F untuk kelas 8F, maka muncul kelas 8F kemudian langsung kirim, kita harus mengeditnya terlebih dahulu, Bapak Ibu. Nah, untuk mengeditnya kita kembali lagi ke Google formulirnya, kemudian diklik kelasnya di sini, kemudian di bawah di sini ada titik 3, di sini, tinggal kita klik titik 3-nya, kemudian kita pilih buka bagian berdasarkan jawaban. Nah, ini yang kedua ya, kita klik, maka nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kemudian kita ganti ini, yang asalnya lanjutkan ke bagian berikut, kita ganti dengan daftar nama siswa kelas 8F. Untuk 8F, ketika siswa memilih kelas 8F, maka muncul daftar nama siswa kelas 8F. Oke, untuk yang 8G pun sama, ketika siswa memilih kelas 8G, maka harus munculnya adalah kelas daftar nama siswa kelas 8G, maka nanti otomatis nanti berdasarkan jawaban siswa munculnya. Yang 8H, maka nanti kita harus setting ke 8H juga. Oke, maka ini nanti akan sesuai, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya biar nanti setelah si kelas siswa itu memilih kelas, kemudian memilih nama, terus langsung ada pilihan kirim, maka kita harus edit lagi di bagian sini ya, Bapak Ibu, di daftar nama siswanya. Di sini kita klik, Nah, kita klik, kemudian kita scroll ke bawah, kita geser ke bawah. Di sini ada setelah bagian 2, kita ganti di sini, lanjutkan ke bagian berikut, kita ganti dengan kirim formulir. Oke, jadi semuanya ke bawah sama. Yang setelah bagiannya itu kita ganti dengan kirim formulir. Yang ini pun sama, nanti kita ganti dengan kirim formulir. Oke, untuk yang terakhir ini biasanya tidak usah kita ganti karena nanti akan otomatis terkirim seperti itu, Bapak Ibu. Jadi sebelum yang terakhir kita harus ganti dengan kirim
formulir, kecuali yang ini Bapak Ibu. Nah, yang bagian satu ini, setelah bagian satu ini kita langsung aja, jangan diedit ininya, lanjutkan ke bagian berikut aja, ini didiamkan aja, dibiarkan aja seperti ini. Oke, ini Bapak Ibu untuk untuk formulirnya hampir selesai. Sedikit lagi Bapak Ibu untuk penyetingannya. Nah, di sini di pojok kanan atas di sini ada setelan atau ada gambar berbentuk gear, kita klik di sini. Nah, di sini ada tiga pilihan tab gitu ya. Di sini ada umum, ada presentasi, dan ada quiz. Untuk quiz kita biarkan aja seperti ini, jangan diedit-edit lagi. Kita nanti akan memilih di umum dan presentasi. Oke. Nah, untuk settingan umum Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan akun pembelajaran seperti saya saat ini menggunakan akun pembelajaran, maka nanti perlu masuknya itu ada dua nih. Ada dua pembatasan. Pertama, batasi untuk pengguna di Kemendikbud dan batasi ke satu tanggapan Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan akun pribadi, maka yang batasi untuk pengguna di Kemendikbudnya ini tidak akan muncul, hanya muncul yang ini saja. Nah, yang itu yang ini saja satu gitu ya. Nah, untuk settingan yang umumnya sendiri, kita yang perlu masuk ini kita hilangkan aja semuanya. Jadi untuk yang umum tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Untuk settingan yang umumnya seperti ini, gitu ya. Dikosongkan aja semuanya, tidak dicentang semuanya seperti ini Bapak Ibu. Nah, untuk yang ini, untuk yang akun Kemendikbud, kenapa muncul seperti ini? Karena memang di akun pembelajaran ini ada pembaruan atau ada ketentuan bahwa akun pembelajaran ini harus digunakan juga, dikirim juga untuk akun pembelajaran. Maka kita harus mengklik ini, dikosongkan ininya gitu ya. Batasi untuk pengguna di Kemendikbudnya kita hilangkan. Kalau Bapak Ibu ini di checklist, maka nanti Google Form yang udah Bapak Ibu buat, maka nanti ini otomatis hanya bisa diisi oleh siswa yang sudah memiliki akun pembelajaran seperti itu Bapak Ibu ya. Tapi ketika kita kosongkan, maka mau itu akun pribadi atau akun pembelajaran itu bisa diisi oleh siswa seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, jadi senang umum seperti ini, dikosongkan aja semuanya. Kemudian kita lanjut ke presentasi. Di sini tampilkan link untuk menyerahkan tanggapan lain. Ini Bapak Ibu bisa dikosongkan seperti ini, bisa kita checklist. Tapi biasanya kalau saya suka di checklist Bapak Ibu, biar nanti ada istilah, kalau di perkuliahan itu ya ada istilah titip absen. Jadi ini untuk meminimalisir siswa yang tidak punya kuota agar bisa mengisi absennya melalui atau menggunakan cara titip absen yang dilakukan oleh temannya Bapak Ibu, seperti itu. Oke, jadi ini untuk titip absen lah intinya seperti itu ya. Oke, kemudian di sini akan kita edit di sini Bapak Ibu pesan konfirmasi. Jadi kita akan coba memberi pesan kepada siswa yang telah berhasil mengisi absensinya gitu ya. Oke, misalkan terima kasih telah mengisi daftar hadir hari ini, misalkan seperti ini Bapak Ibu ya. Oke, setelah selesai nanti Bapak Ibu tinggal diklik simpan aja. Oke, maka dari itu setelah itu maka absensi siswa ini sudah siap Bapak Ibu kirimkan ke siswa. Oke, untuk tampilannya bisa kita lihat Bapak Ibu di sini. Oke, di sini ada kelas, nanti muncul sebenarnya ada kelas, siswa memilih kelas berapa nih? Kelas 8G. Maka nanti ketika diklik berikutnya muncul kelas, daftar nama kelas 8G gitu ya. Kemudian siswa memilih namanya misalkan Irmawati. Kemudian diklik kirim. Nah, maka muncul pesan seperti ini. Terima kasih telah mengisi daftar hadir hari ini. Nah, untuk yang tadi tanggapan lain ini seperti ini Bapak Ibu. Jadi ketika siswa telah mengisi absen, yang punya kuota udah mengisi absen, ada nih temannya yang nggak punya kuota, dia mau ditanya mau diisiin nggak absennya. Nanti si siswa yang punya kuota ini bisa mengisi absen temannya yang nggak punya kuota, tinggal diklik aja kirim tanggapan lain. Kemudian nanti diisi si nama siswanya sesuai dengan kelasnya. Misalkan kelas 8G lagi, klik berikutnya tadi Irmawati mau mengisi absen punya Anggun misalkan. Nah, jadi klik kirim. Maka nanti Irmawati udah mengisi absensi 2 kali, yaitu untuk dirinya sendiri dan untuk si Anggunnya. Maka nanti
absennya akan masuk dua seperti itu Bapak Ibu. Ada dua namanya, yaitu Anggun dan Irma Irmawati di sini. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi itu fungsinya kenapa yang tadi setelan yang di sini yang di presentasi ini tampilkan link untuk menyerahkan tanggapan lain di centang gitu ya, di checklist gitu untuk meminimalisir siswa yang tidak punya kuota agar bisa titip absen, minimal absennya masuk gitu ya ke kita, ke guru-gurunya itu, walaupun tugasnya masih belum masuk gitu ya Bapak Ibu. Oke, ke langkah selanjutnya Bapak Ibu, setelah kita selesai membuat Google Formulir, langkah selanjutnya kita akan membuat Google Spreadsheet-nya Bapak Ibu untuk membuat recap-nya. Oke, caranya Bapak Ibu diklik di sini ada pertanyaan dan respon, diklik responnya, kemudian diklik di sini Bapak Ibu membuat spreadsheet yang warna hijau-hijau ini ya. Kita klik, kemudian nanti akan muncul pop-up seperti ini, kemudian bisa kita ganti namanya. Di sini nama spreadsheetnya mau absensi siswa respon, atau biasanya saya responnya dihilangkan Bapak Ibu. Nah, jadi cuman hanya absensi siswa aja, biar nanti sama dengan si nama Google Formulirnya seperti itu Bapak Ibu. Kemudian setelah selesai kita sesuaikan namanya, kita edit namanya, maka diklik buat. Maka otomatis nanti akan muncul ke tab yang baru, yaitu tab Google Spreadsheet-nya Bapak Ibu. Nah, seperti ini tampilannya, tampilan Google Spreadsheet-nya. Oke, kemudian setelah selesai Bapak Ibu di sini, nanti Bapak Ibu mengedit di sini dulu Bapak Ibu. Nah, ada di sini form responses. Ada form responses ini kita ganti Bapak Ibu namanya biar tidak terlalu kepanjangan dengan cara klik kanan, kemudian di sini ada ganti nama, pilih ganti nama. Kita ganti dengan respon. Nah, dengan respon kemudian klik enter. Maka akan otomatis terganti seperti itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya langkah selanjutnya di Google Spreadsheet ini, kalau misalkan nanti kita tidak dimaksimalkan untuk Google Spreadsheet ini, nantinya dikhawatirkan ketika pertemuan yang lebih dari satu, nanti Bapak Ibu akan repot sendiri gitu ya. Jadi seperti ini Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu tidak memaksimalkan Google Spreadsheet-nya ketika lebih dari satu pertemuan, nanti akan bingung sendiri gitu ya Bapak Ibu kalau misalkan tidak dimaksimalkan, tidak dibuat rekap per kelasnya. Jadi kita harus rekap manual per hari, per tanggal gitu ya, per tanggal dan per kelasnya seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk membuat rekapan seperti ini Bapak Ibu, rekapitulasi seperti ini Bapak Ibu, kita akan buat terlebih dahulu kode kelasnya ya, kode kelas untuk setiap kelas yang Bapak Ibu ajarkan. Caranya kita klik di sini, ada ditambahkan di pojok kiri bawah, ada tambahkan sheet, kita klik. Nah, kita klik maka nanti akan muncul sheet yang baru yang ini ya. Kita muncul sheet yang baru, kemudian kita ganti dulu nih si sheetnya, nama sheetnya gitu ya, dengan cara klik kanan dan ganti nama. Misalkan namanya adalah kode kelas, namanya adalah kode kelas, kemudian kita enter. Oke, selanjutnya di sel yang pertama ini, sel A1, ini namanya sel A1 gitu ya. Artinya sel A1 itulah kolom A baris pertama, kolom A baris ke-1 gitu ya. Kalau misalkan kita di sel ini nih, sel berapa nih? Sel G13. Artinya sini sel G13 artinya adalah di kolom G baris 13, artinya adalah sel 13, namanya sel 13 seperti itu Bapak Ibu. Oke, kemudian di sel A1 di sini kita beri nama dengan nama kelas. Nama kelas. Kemudian di sel B1-nya kita kasih nama dengan kode kelasnya. Nah, kode kelas. Jadi nama dan kode kelas. Nama dan kode kelas ini cuma dua hal ini aja ya, nama kelas dan kode kelas. Untuk nama kelasnya, ini nama kelas itu daftar kelas yang jumlah kelas yang Bapak Ibu ajarkan gitu ya. Jadi misalkan dari 8F, yang tadi 8F, kemudian 8G dan 8H. Nah, oke, seperti ini ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya kode kelas ini kita akan menginisialkan si nama kelas ini Bapak Ibu.
biar nanti lebih gampang untuk pembuatan kode unik siswanya. Oke, untuk kode kelasnya yang misalkan untuk kelas 8F kita kodekan dengan A, dan 8G kita kodekan dengan B, dan 8H kita kodekan dengan C. Untuk pengkodeannya ini terserah Bapak Ibu bisa menggunakan abjad seperti ini atau bisa menggunakan numerik atau nomor 1 2 3 gitu ya. Tapi kalau saya lebih suka menggunakan abjad seperti ini dari A, B, C, D dan seterusnya. Oke. Kemudian kita akan buatkan dulu sebuah tabel di sini biar nanti kelihatan lebih indah ya Bapak Ibu, lebih enak dilihat. Di sini di blok dulu dari nama kelas kita blok sampai ke 8H ini kita blok. Kemudian di sini ada toolbar. Ini namanya toolbar Bapak Ibu, yang atas ini namanya adalah menu. Ini menu, di sini toolbar. Oke, di toolbar ini kita klik batas Bapak Ibu, kita klik batas. Oke, kemudian kita pilih semua garis batas. Maka nanti akan terisi seperti ini gitu ya. Ada batas-batas seperti ini. Kemudian dan lebih indah juga kita akan rata tengahkan. Cara rata tengahkannya kita klik di sini di toolbarnya, kita klik di sini perataan horizontal, kita klik kemudian pilih tengah yang ini. Oke, maka otomatis nanti akan ke tengah. Ya, selanjutnya kita kasih warna nih yang atasnya. Si judul tabelnya kita beri warna beri warna. Cara memberi warnanya sama, kita klik toolbarnya, di sini ada warna isi, kita klik pilih sesuai warna yang Bapak Ibu inginkan. Misalkan saya ininya warna biru nih. Nah, lebih enak. Nah, itu ya warna biru seperti ini. Untuk warnanya bebas yang terserah Bapak Ibu. Oke, sampai sini kita sudah membuat kode kelasnya, sudah selesai Bapak Ibu. Selanjutnya kita masuk lagi ke sheet respon di sini. Ke sheet respon di sini Bapak Ibu. Kemudian langkah selanjutnya Bapak Ibu, kita klik di sini di setelah nama daftar nama siswa kelas 8A ini, kita klik yang bagian kosong di sini Bapak Ibu. Kita akan mengisi tanggal absensinya. Tapi untuk tanggal absensinya kita akan gunakan rumus Bapak Ibu. Rumus dari Google Spreadsheet-nya. Oke, untuk rumusnya sendiri nanti akan saya bagikan lewat di deskripsi Bapak Ibu melalui link, atau bisa Bapak Ibu langsung diketik aja bit.ly garis miring rumus absen. Nah, rumus absen R dan A nya harus besar ya Bapak Ibu. Atau misalkan nanti kalau misalkan sulit untuk menulisnya, nanti akan saya cantumkan di deskripsi. Oke. Kemudian klik enter, maka nanti akan muncul ke rumus Google Sheet-nya. Rumus Google Sheet untuk rekapitulasi absensi siswa. Nah, jadi ada 5 rumus Bapak Ibu yang akan kita gunakan. Pertama ada rumus untuk absensi, kedua ada rumus untuk kode kelas, ada kode unik siswa. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu, kode unik siswa. Kemudian ada kehadirannya dan ada rekapitulasi absennya. Oke, yang pertama kita akan tambahkan rumus untuk tanggal absensi nih. Tanggal absensi. Oke, caranya Bapak Ibu tinggal di blok aja ini rumusnya semua. Kita blok seperti ini. Oke. Kemudian kita kopikan dengan menekan Ctrl C. Kemudian kita kembali lagi ke Google Spreadsheet. Kemudian di sini di kolom yang kosong ini, setelah daftar nama siswa yang terakhir, kita kopikan di sini, kita pastekan di sini dengan menekan Ctrl V. Nah, seperti itu Bapak Ibu, maka nanti otomatis tanggal absensinya akan seperti ini. Nah, seperti ya. 030321 nanti akan sama dengan yang di sini 030321. Jadi kita hanya mengambil tanggalnya aja, tidak dengan si jamnya, seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, kemudian di kolom yang selanjutnya di sebelah sini, di sebelah tanggal absensi, kita akan membuat biar kelihatan Bapak Ibu, kita akan membuat yang kedua, rumus kedua adalah kode kelasnya. Ya, kode kelasnya di sini kita copy lagi Bapak Ibu. Kita copy lagi di sini, kita copy. Itu semua rumusnya di sini kita copy, kemudian kita kopikan dan pastekan di sini. Nah, maka akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini masih NA, atau ada juga yang mungkin ada yang ref bukan NA, tapi jangan khawatir Bapak Ibu, karena kita belum mengedit di bagian sininya nih.
Nah, di bagian sininya. Jadi cuman kita edit di bagian sininya Bapak Ibu. Nah, ini ya. Di bagian yang saya blok ini. Kita edit di bagian yang saya blok ini. Nah, itu ya. Oke, cara mengeditnya Bapak Ibu. Cara mengeditnya di sini ada B, ada dolar B, dolar 2 ya. Nah, ini kita harus edit Bapak Ibu. Kita sesuaikan dengan sheet di kode kelas ini Bapak Ibu. Nah, sheet di kode kelas ini Bapak Ibu harus kita sesuaikan di sini. Untuk yang pertama, yang dolar B2 ini, dolar B dolar 2 ini kita ganti Bapak Ibu dengan sel yang 8F ini atau nama kelas yang pertama ini Bapak Ibu. Yang paling awal Bapak Ibu sih, bukan yang ini, bukan nama kelasnya Bapak Ibu, tapi yang ininya kita ganti dengan yang ini. Nah, kita harus ingat ini Bapak Ibu nih, nama selnya. Selnya adalah A2 gitu ya. Selnya A2. Oke, udah diingat ya Bapak Ibu, nama selnya adalah A2. Kemudian kita kembali lagi ke respon. Di sini yang B-nya kita ganti Bapak Ibu dengan A. Nah, gitu ya. Dengan A. Kemudian 2-nya adalah 2 dan yang ini Bapak Ibu. Nah, kolomnya yang ini. Nah, kolom A baris ke-2 yang ini ya Bapak Ibu, jadi A2. Nah, kebetulan ini udah sama ya. B2 tadi asalnya B2 jadi A2. Oke, setelah selesai, ini udah selesai, udah kita edit. Kemudian yang ini Bapak Ibu, yang dolar C dolar 13 kita ganti juga Bapak Ibu dengan di kode kelas yang ini, tapi yang di bawahnya adalah yang ini nih, yang paling bawah Bapak Ibu. Nah, yang paling bawah yang ini tadi dimulai dari yang paling kiri atas, sekarang kanan bawah. Nah ya, kanan bawah. Kita ingat nama selnya adalah B4. Oke, kita ingat ya, udah diingat ya Bapak Ibu nama selnya. Kemudian kita kembali lagi ke respon. Di sini kita ganti untuk C-nya, kita ganti dengan nama kolomnya adalah nama kolom B. Kemudian untuk barisnya tadi adalah barisnya berapa? B4 ya, 4. Nah, oke. Seperti ini Bapak Ibu cara mengedit rumusnya seperti itu. Oke. Setelah selesai tinggal klik enter aja Bapak Ibu. Maka nanti otomatis akan sesuai nama-nama ini, kelas ini akan sesuai dengan kode kelas yang udah kita buat tadi. Tadi 8G kita buat kodenya dengan B. Nah, udah sama ya Bapak Ibu ya. 8G itu kodenya adalah B. Di sini 8G kode kelasnya adalah B. Nah, gitu ya Bapak Ibu, udah sama. Jadi nanti ketika siswa mengisi kelasnya ternyata kelas 8F, maka nanti kodenya di sini akan menjadi A. Nah, ketika siswa kelas 8H mengisi absensinya, maka kode kelasnya akan menjadi C. Seperti itu Bapak Ibu, sesuai dengan kode kelas yang sudah kita buat di sheet kode kelas ini. Oke. Setelah sampai sini Bapak Ibu, kita geser dulu ke sebelah kanan. Oke. Oke, di sini kita tambahkan dulu Bapak Ibu, karena emang ini udah mentok ya Bapak Ibu ya. Udah mentok nih. Kalau udah mentok, kita tambahkan dulu si kolomnya Bapak Ibu. Oke, tinggal di blok aja kolom yang tersisa, kita blok gitu ya. Kemudian diklik kanan dan sisipkan kolom ke kanan. Nah, maka nanti otomatis akan menambah nih, akan bertambah 4 ke kanan. Misalkan masih kurang nih, kolomnya masih kurang, kita klik kanan lagi aja, kemudian sisipkan kolom ke kolom di kanan. Oke, gitu ya. Oke, selesai seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita tambahkan kolomnya, jumlah kolomnya. Oke, setelah selesai nanti kita kembali lagi ke sini. Nah, di kolom setelah kode kelas ini ada bagian yang kosong. Di sini kita isi dengan kode unik siswanya, Bapak Ibu ya. Kita isi dengan kode unik siswanya. Oke, kita gunakan rumus lagi Bapak Ibu. Rumusnya ada di sini. Oke, kode unik siswa. Kode unik siswa ini adalah gabungan dari kode kelasnya misalkan kelas 8F kodenya berapa, ditambah dengan tanggal absensi, ditambah dengan nama siswa. Nah, ya, kode kelas ditambah dengan tanggal absensi dan nama siswanya, maka nanti akan menjadi kode unik siswa, kode unik siswanya. Oke, caranya tinggal kita copy lagi Bapak Ibu. Ini rumusnya tinggal kita copy. Oke, kita copy di sini, dikopikan, Ctrl C ya Bapak Ibu, di copy, kemudian kita kembali lagi ke sheet Google Spreadsheet-nya, kemudian kita pastekan di sini Bapak Ibu. Nah, pastekan di sini. Oke, di sini masih belum muncul ya Bapak Ibu, karena belum kita edit nih, belum kita edit. Di sini belum kita edit.
Oke, yang pertama yang harus kita edit di sini Bapak Ibu. Nah, ini ada kode unik 8F. Nah, ini kita edit Bapak Ibu sesuai dengan nama kelas yang Bapak Ibu ajarkan. Kita misalkan saya mau edit kode unik siswa 8F, misalkan seperti ini. Oke, kemudian di sini ada NN, kemudian ada MM dan ada CC. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Untuk NN sendiri ini adalah, jadi untuk yang NN, MM, CC ini adalah gabungan untuk kode unik yang tadi. Gabungannya dari kode kelas ditambah dengan tanggal absensi dan nama siswa. Oke, jadi untuk yang pertama yang ini, yang NN ini adalah kode kelasnya Bapak Ibu. Ini kode kelas, kemudian ini tanggal absensinya. Yang kedua tanggal absensi, yang ketiga adalah nama siswanya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, untuk yang pertama yang ini NN, kita ganti NN ini adalah kolomnya, nama kolomnya kita ganti dengan kolom kode kelas yang udah Bapak Ibu buat tadi. Di mana nih? Saya kebetulan ada di kolom G ini. Jadi untuk yang NN kita ganti dengan G. Nah, GG gitu ya. Dengan GG karena kode kelas ini berada di kolom G gitu ya. Jadi ingat ya Bapak Ibu, untuk kode unik siswa kita buat dari kode kelas, tanggal absensi dan nama siswa gitu ya. Kode kelas, tanggal absensi dan nama siswa. Jadi kita mulai dari kode kelas dulu. Oke, kemudian tanggal absensi itu berada di kolom mana nih Bapak Ibu? Berada di kolom mana ini? Kolom F. Berarti yang M ini kita ganti dengan F, M juga kita ganti dengan F. Jadi FF. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian yang CC ini adalah apa? Nama siswanya. Nama siswa per kelas. Yang kita mau buat yang pertama kali kode unik siswa untuk kelas 8F. Maka yang harus kita isi di sini CC ini kita ganti dengan kolom yang berisi nama siswa kelas 8F. 8F ini, nama siswa kelas 8F ini berada di kolom mana nih? Berada di kolom CC. Kebetulan sama gitu ya Bapak Ibu, kebetulan sama ini. Oke, seperti ini Bapak Ibu. Setelah selesai, kita klik enter. Oke, maka akan muncul kode uniknya seperti ini Bapak Ibu. Nah, itu ya. B0303/2021. Tapi ini masih kurang nih. Masih kurang nama siswanya. Tidak apa-apa Bapak Ibu, karena memang untuk kelas 8F sendiri di sini belum ada yang mengisi absensi. Nanti akan munculnya itu di mana nama siswanya di sini ya Bapak Ibu. Di kelas 8 apa nih? 8. Oke, kita bisa 8G. Nanti akan muncul nama siswanya sesuai dengan kode unik yang udah kita buat. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kita buat lagi kode unik untuk siswa kelas 8G dan 8H. Nah, di sini di kolom I dan J, gitu ya. Caranya Bapak Ibu, kita klik lagi di sini kode unik siswa 8F, kita blok, di sini kita blok, kemudian kita kopikan. Oke, kemudian kita klik di sini kolom yang kosong setelah kode unik siswa, kemudian kita pastikan di sini. Nah, betul. Jadi ini sama kode unik siswa 8F. Nah, sekarang kita ganti kelasnya, nama kelasnya bukan kode unik siswa 8F karena kita mau membuat kode unik siswa kelas 8G. Maka yang F ini kita ganti dengan G. Nah, itu sesuai dengan kelasnya ya. Dari 8F sekarang 8G. Nah, untuk selanjutnya untuk yang GGFF ini tidak usah Bapak edit lagi, Bapak Ibu nggak usah edit lagi karena nanti kode uniknya udah sesuai. Ini berisi GG itu berisi kode kelas, ya, kemudian FF berisi tanggal absensi. Nah, yang harus Bapak edit adalah di sini nih Bapak Ibu. Nah, di nama siswanya, daftar nama siswanya. Tadi ini CC itu berisi daftar nama siswa kelas 8F. Yang kita butuhkan adalah daftar nama siswa kelas 8G. Maka di sini kita ganti CC ini dengan kolom yang berisi dengan daftar nama siswa kelas 8G. Ini di sini ada di kolom apa? Di kolom D. Maka CC ini kita ganti dengan D. Nah, DD. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Setelah selesai, kita klik enter. Maka akan muncul seperti ini. Ini adalah kode uniknya yang sudah kita buat. Yang berisi kode kelas, tanggal absensi dan nama siswanya. B030321 Irmawati. B030321 Anggun Najwa Lestari. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini kode unik yang sudah lengkap.
Oh, ini belum lengkap Bapak Ibu ya, karena memang siswanya belum mengisi absensi kelas 8F itu belum mengisi absensi. Oke, satu lagi Bapak Ibu, kode uniknya kita akan buat kode unik kelas 8H. Caranya sama Bapak Ibu, tinggal kita blok lagi aja ini si rumusnya, mau dari kode unik ke siswa kelas 8F atau 8G kita kopikan, kita blok semuanya dan kopikan. Kemudian kita pastekan di sini Bapak Ibu. Nah, kita pastekan di sini. Kemudian kita edit lagi nih. Kelasnya ini 8G, kita ganti dengan H. Kemudian kolom yang terakhirnya ini DD, kita ganti dengan kolom yang berisi daftar nama siswa kelas 8H. Ini berada di kolom apa nih? Kolom E. Oke, kita ganti dengan EE. Nah, EE. Klik enter. Maka selesai Bapak Ibu. Nah, sekarang Bapak Ibu lihat ternyata masih sama nih. Ada yang sama nih kode unik siswa kelas 8F dan 8H. Ini ya, sama ya. Tapi Bapak Ibu jangan khawatir, karena memang perlu diingatkan lagi, siswa kelas 8F dan 8H ini belum mengisi absensi. Ketika siswa sudah mengisi absensi, 8F mengisi absensi, maka nanti akan muncul seperti ini. Muncul seperti ini di kolom kode unik siswanya per kelasnya, seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, setelah selesai kita buat kode unik. Ini udah selesai kode unik per kelasnya. Sekarang kita akan buat kehadiran di sini nih. Terakhir kita akan buat kehadiran di sheet responnya. Kita kembali lagi ke rumus. Di sini ada kehadiran. Bapak Ibu tinggal copy aja semuanya rumusnya. Di copy, Ctrl C, kemudian kembali lagi ke Google Spreadsheet dan Ctrl V. Nah, selesai Bapak Ibu. Untuk kehadiran cuma di copy paste aja seperti ini. Nah, seperti itu Bapak Ibu, ini untuk sheet yang pertama sudah selesai Bapak Ibu. Untuk sheet respon ini sudah selesai. Kita udah memasukkan tanggal absensi, kode kelas, kode unik, dan kehadiran. Oke Bapak Ibu, misalkan nih Bapak Ibu ini gak enak dilihat nih, tanggal absensi, kode uniknya, kode kelasnya, dan kehadirannya gak enak dilihat nih. Bisa Bapak Ibu ini di blok. Kemudian kita ganti fontnya nih Bapak Ibu. Kita samakan fontnya dengan yang di sini. Ini fontnya adalah Arial. Kemudian ukurannya adalah 10. Oke, kita samakan aja. Kita blok semuanya di sini. Kemudian ini udah Arial fontnya, untuk ukurannya kita ganti ke 10. Maka nanti akan sama. Nah, biar kelihatan enak aja ya Bapak Ibu ya. Misalkan ini mau diperbesar lagi boleh Bapak Ibu, biar kelihatan si nama kelasnya. Nah, boleh Bapak Ibu ya. Oke, setelah selesai, maka langkah selanjutnya kita akan membuat rekap per kelasnya. Kita akan buat rekap per kelasnya. Oke, jadi kita akan buat rekap per kelasnya seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini. Jadi nanti ada kop, ada judulnya, ada identitasnya. Tapi nanti akan saya coba buatkan adalah judulnya aja. Jadi untuk kop nanti Bapak Ibu bisa mengisi sendiri ya. Oke, seperti ini. Nanti kita akan buat seperti ini Bapak Ibu. Oke, kita kembali lagi ke sini. Cara membuat rekapnya cukup mudah Bapak Ibu, kita cuma buat satu kelas dulu aja. Oke, di sini ada, kita klik kode kelas di sini, kemudian kita klik di sini Bapak Ibu, tambahkan sheet. Di sini kita tambahkan sheet. Oke, maka nanti akan muncul sheet yang ketiga. Oke, sheet ketiga ini kita ganti Bapak Ibu nama sheetnya dengan klik kanan, kemudian ganti nama. Kita ganti nama dengan nama kelasnya masing-masing, misalkan 8F. Oke, klik enter, selesai. Oke, setelah itu kita beri judul dulu di sini. Misalkan rekapitulasi absensi siswa. Nah, ada kelas 8F. Oke, selesai Bapak Ibu. Setelah selesai nanti kita buat tabelnya Bapak Ibu. Kita buat tabelnya berisi nomor, mungkinnya bisa nomor dulu, kemudian nomor, nama siswa, dan tanggal pertemuannya atau tanggal jadwal mengajar Bapak Ibu semuanya. Oke, di sini kita kasih nama nomor dulu, kemudian di sini nama siswanya, kemudian di sini kita buat tanggal pertemuan. Nah, tanggal pertemuan seperti ini Bapak Ibu ya, tanggal pertemuan. Oke, kemudian kita mau edit dulu, boleh Bapak Ibu, kita edit dulu seperti ini. Oke, kita edit dulu boleh. Nah, selanjutnya kita butuh nama siswa ya Bapak Ibu ya. Kita butuh nama siswa. Nama siswanya tinggal kita kopikan lagi aja Bapak Ibu dari daftar nama siswa yang udah kita siapkan.
Nah ini pertama 8F dulu, kita kopikan lagi nih. Nah ini udah di blok ya, kita kopikan lagi, nah kita copy, kemudian kita pastekan di sini Bapak Ibu ya. Kita pastikan cara pastenya Bapak Ibu tidak menggunakan Ctrl V gitu ya. Nah caranya adalah diklik dulu ini yang paling di bawah nama siswa ini, atau kita beri jarak dulu ya sini ya, kita beri jarak satu baris, kita beri jarak satu baris, diklik kanan Bapak Ibu, diklik kanan, kemudian di sini ada pilihan tempel khusus. Nah kemudian Bapak Ibu klik tempelkan format saja. Oh ini format ya, sorry, ini bukan format. Tempelkan, klik kanan, tempel khusus dan tempelkan nilai saja. Nah itu ya. Maka nanti akan terisi seperti ini gitu ya, otomatis seperti ini. Jadi ini tidak merubah si settingan dari si Google Spreadsheet-nya seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ini bisa kita edit lagi biar lebih enak dilihatnya seperti ini Bapak Ibu, boleh. Untuk nomornya, nomor 1, nomor 2 itu ya. Kemudian bisa kita blok dan tarik ke bawah. Nah kita tarik sampai ke siswa terakhir. Oh ini 1212 ya. Oke berarti gak pakai titik. Oke 12. Oke kemudian kita tarik ke bawah. Nah seperti ini Bapak Ibu. Nah jadi otomatis nanti gak usah kita sendiri gitu ya, gak usah manual ditulis si angkanya. Oke kemudian Bapak Ibu kita atur dulu ini, kita blok dulu nih, kemudian kita merge gitu ya, merge dulu ini, kita blok, kemudian kita merge di sini. Untuk merge-nya di sini Bapak Ibu gabungkan sel. Nah kita gabungkan sel, juga sama kita gabungkan sel. Nah gitu ya. Kemudian kita mau rata tengah, boleh diratakan tengah. Kayak di sini perataan horizontal tengah. Nah itu ya. Misalkan mau di tengah-tengah nih, atas bawahnya mau tengah, tinggal di sini aja Bapak Ibu di format. Oke, di format, di menu format, di sini ada ratakannya di sini ada tengah, udah kita tengah di sini juga, di bawahnya ada atas tengah bawah, kita pilih tengah. Maka nanti akan di tengah-tengah, lihat ya, atas bawah kiri kanan akan tengah-tengah. Oke, seperti ini Bapak Ibu udah selesai. Sekarang untuk tanggal pertemuannya nih Bapak Ibu. Tanggal pertemuannya ini adalah tanggal pertemuan atau tanggal jadwal Bapak Ibu mengajar. Misalkan saya matematika, misalkan setiap minggunya itu hanya 1 kali, misalkan yang 1 pertemuan. Pertemuannya itu adalah di tanggal, misalkan kita mulai di tanggal berapa nih, tanggal 3 nih ya, setiap hari Rabu, misalkan setiap hari Rabu, berarti tanggalnya 3, 10, 17, 24, dan 31 untuk bulan Maret. Untuk bulan Maret ya, 3, 10, 17, 24, 31. Nah Bapak Ibu cukup tuliskan satu tanggal aja gitu ya. Yang paling awal kita mulai dari tanggal 3, ini kan tanggal 3, kita tuliskan aja 3 kemudian boleh seperti ini 3, sekarang itu bulan 3 21, misalkan seperti ini ya Bapak Ibu. Nah boleh seperti ini Bapak Ibu, 3 Oke kemudian di sininya kita klik sama dengan, kemudian di sini diklik ini ya. Nah di yang setelah yang udah kita isi tanggal gitu ya, kemudian ditambahkan dengan berapa nih, berarti setiap minggu pasti tambah 777 ya, tambah 7. Oke di sini tambah dengan 7. Oke maka jadi seperti ini Bapak Ibu ya, 3, 21, 10, 3, 21, tinggal kita tarik aja Bapak Ibu. Nah tinggal kita tarik, maka nanti otomatis Bapak Ibu sampai bulan berapa nih, sampai bulan sesuaikan dengan bulan yang Bapak Ibu mau ajarkan gitu ya. Misalkan sampai bulan Mei, maunya sampai bulan Mei itu berarti bulan berapa, ini 3, 4, 5, sampai bulan 5 misalkan ya. Oke ini tinggal kita tarik aja Bapak Ibu, ini baru bulan 4,
Oke, sampai bulan 5 ya Bapak Ibu. Nah, misalkan sampai bulan 5 di sini. Ya, ini hapus. Sampai bulan 5 nih Bapak Ibu. Seperti itu Bapak Ibu untuk membuat tanggal pertemuan. Jadi Bapak Ibu gak usah mengetik manual lagi. Kita tinggal ditambahkan aja nih, tambah 7, tambah 7, tambah 7. Seperti itu ya Bapak Ibu. Oke. Kemudian mau kita sesuaikan nih. Si ininya cuma mau ditambahkan bulan, tanggal dan bulannya, tahunnya mau dibuang, boleh Bapak Ibu. Kita blok aja semuanya, kita blok di sini. Oke, kita blok di sini. Kemudian di sini ada di menu format, diklik format. Kemudian mana? Kita oke, sebentar di mana ya? Di mana ya? Lupa lagi. Oke, sebentar. Oke. Nah, di sini ya Bapak Ibu di format, kemudian di angka, oke. Udah ketemu ya Bapak Ibu. Oke, di format, di menu format, di angka, kemudian di sini ada format lainnya. Nah, kemudian pilih format tanggal dan waktu lainnya. Oke, ya. Nah, di sini Bapak Ibu untuk mana. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu pilih ini aja nih. Buat hari dan tanggalnya ya, tanggal dan bulannya aja yang ini. Nah, jadi hanya tanggal dan bulannya aja. Klik terapkan. Maka si tanggal 2021-nya akan otomatis terbuang, gitu ya. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Kemudian kita mau merapikan ini, mau diperkecil nih, boleh nih Bapak Ibu. Caranya bisa di sini digeser di atas sini sampai terganti ya. Sampai terganti si kursor ini terganti dengan tanda panah 2 ini, kanan kiri. Tinggal digeser seperti ini, boleh Bapak Ibu. Atau yang lebih mudah, tinggal kita blok aja. Kita blok di sini Bapak Ibu. Nah, di sini kita blok semua tanggalnya, kita blok. Nah, kita blok, kemudian diklik kanan, kemudian kita ubah ukuran kolom. Nah, ukuran kolomnya ini misalkan saya mau 31. Nah, itu ya. Oh, masih kekecilan ya, 31 kekecilan. Oh, masih kekecilan nih. Kita ganti lagi aja ya. Klik kanan, kemudian ubah ukuran kolom, misalkan jadi 35. Masih kekecilan nggak? Oh, masih kekecilan. Oke. Kita ganti lagi, klik kanan, ubah kolom 37 deh ya. Nah, udah lumayan ya, udah lumayan pas. Oke, udah lumayan pas nih. Oke. Kemudian untuk tanggal pertemuannya kita ditengahkan atau tengah. Ini kita blok, semua kita blok. Kemudian di sini ada gabungkan sel. Gabungkan sel ya Bapak Ibu, kemudian pilih perataan horizontal dan tengah, maka otomatis akan di tengah. Oke, setelah selesai Bapak Ibu, kita blok semuanya. Di sini kita blok, Bapak Ibu kita blok. Nah, seperti ini kita blok. Kemudian kita kasih batas. Si batas, semua garis batas. Maka akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Langsung terbuatkan tabelnya. Oke, beres ya Bapak Ibu ya. Oke, ini kita edit dulu aja Bapak Ibu. Kita blok di sini biar di tengah-tengah gitu ya. Nah, letak tengah. Nah, biar kelihatan enak gitu ya. Oke. Seperti ini Bapak Ibu udah selesai. Ini boleh kita diboldkan, boleh dibold gitu ya. Nah, seperti ini udah selesai Bapak Ibu untuk kolomnya. Kolomnya udah selesai Bapak Ibu. Sekarang tinggal kita masukkan rumusnya Bapak Ibu. Oke, untuk rumusnya Bapak Ibu kita kembali lagi ke rumus Google Sheet di sini. Di sini ada yang terakhir nih, rekapitulasi absensi. Nah, ini kita blok semuanya. Kita blok, kemudian kita kopikan. Nah, kita kopikan. Kita kembali lagi ke Google Spreadsheet-nya. Kemudian kita kopikan di sini Bapak Ibu. Nah, ini ya. Kita kopikan di sini nih. Nah, yang pertama ini. Oke, kita kopikan, paste di sini. Oke, ini rumusnya. If error VLOOKUP A text. Nah, ini ya. Oke, sekarang kita edit nih Bapak Ibu. Kalau misalkan kita enter nih masih error. Bapak Ibu. Oke. Nah, ini masih kosong ya Bapak Ibu. Masih kosong ini. Ini masih kosong, ketika enter kita masih kosong. Nah, sekarang
biar nanti ada muncul H itu ya menandakan dia hadir. Di sini kita edit di sini Bapak Ibu. Oke, di sini cukup editnya di sini aja Bapak Ibu. Nah ini yang pertama, nah yang pertama, kemudian yang keduanya nanti yang akan kita edit yang ini. Nah yang kedua, jadi ada dua hal yang mau kita edit nih Bapak Ibu. Oke, di sini ada rumusnya VLOOKUP. Jadi VLOOKUP itu digunakan, rumus VLOOKUP itu digunakan fungsinya untuk mengambil data dari sheet yang lain. Yang mau kita ambil data itu dari sheet respon kan? Ya karena sheet respon itu berisi daftar nama-nama siswa yang sudah mengisi absensinya. Ya, dengan menggunakan rumus yang khusus. Jadi VLOOKUP itu mengambil data dari sheet yang lain menggunakan rumus yang khusus. Rumusnya kita udah menggunakan kode unik gitu ya. Jadi untuk yang A, teks DDMY ini sampai kelas nama siswa 8F inilah kode unik siswanya. Kode unik siswanya dibedakan dengan tanda dan ini dan. Nah, itu ya. Jadi untuk A ini adalah kode kelasnya. Kita membuat kode kelas 8F. Kita lihat kode kelasnya masih ingat kan Bapak Ibu? Untuk kelas 8F kode kelasnya adalah A. Ini kebetulan sama, berarti ini kode kelasnya A, gitu ya, udah sama. Kemudian di sini kita ambil apa? Tanggal absensi. Nah, tanggal absensinya cukup udah seperti ini aja Bapak Ibu. Nah, ini ya udah DDMY, tapi Bapak Ibu di sini kita ambilnya untuk C $13 kita ganti dengan tanggal pertemuan yang pertama ini. Nah, ini tanggal pertemuan pertama ini ternyata ada di kolom apa? Ada di sel C6. Maka yang ini kita ganti Bapak Ibu. C-nya udah kita biarkan karena sama. Nah, yang 11-nya kita ganti dengan 6. Nah, ganti dengan 6. Oke. Kemudian yang ini kita biarkan DDMMYY. Nah, di sini Bapak Ibu nama teksnya $B12 ini itu B12 yang kita ganti Bapak Ibu. B12-nya kita ganti dengan nama siswa yang pertama. Nah, ini ya, yang Agus Darmawan. Dia berada di sel berapa nih? Berada di sel B7. Maka yang B12 ini kita ganti dengan B7. Oke, B7. Nah, itu ya. Kemudian di sini ada nama siswa kelas 8F. Nama siswa kelas 8F ini harus sama Bapak Ibu dengan judul yang ada di sini. Nah, ya, harus sama nih. Di sini kan nama siswa kelas 8F. Oke. Nama siswa kelas 8F. Tapi kalau di sini nama judulnya ada daftar nama siswa kelas 8F. Ya udah kita gampang aja, tinggal kita kopikan aja di sini. Nah, ini kita klik daftar nama siswa kelas 8F, kita kopikan, kita blok, kemudian kita kopikan dan kita pastekan di sini Bapak Ibu. Nah, yang pertama ini ya, kita pastekan di sini. Oke, seperti ini Bapak Ibu. Oke, setelah selesai, sekarang di sini di yang ininya responnya di sini ada $O dan $Y dan ada 11 titik koma 0. Oke, pertama yang harus kita lihat di sini Bapak Ibu O dan Y-nya. Nah, O dan Y-nya. Jadi O dan Y itu adalah jarak dari kolom kode unik siswa kelas 8F ke kehadiran. Ya, jadi ini kolom kode unik kelas 8F inilah kolom kehadirannya. Oke, sekarang kita lihat Bapak Ibu kolom kode unik kelas 8F itu berada di kolom berapa nih? Berada di kolom apa nih? 8F. Ternyata berada di kolom H. Kode uniknya berada di kolom H. Oke, kode uniknya ternyata berada di kolom H. Maka yang O ini kita ganti dengan H. Nah, ini harus kapital ya Bapak Ibu. Harus kapital. Kemudian yang Y ini, yang Y-nya kita ganti dengan kolom kehadiran. Nah, kolom kehadiran ternyata ada di kolom K. Maka yang Y ini kita ganti dengan K. Nah, dengan K. Kemudian 11 ini adalah jarak dari kolom H ke kolom K. Ada berapa jaraknya Bapak Ibu? Tinggal kita hitung nih. Dari sini ke sini berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 nih. 1, 2, 3, 4. Nah, cara menghitungnya seperti itu Bapak Ibu. 1, 2, 3, 4. Jadi H-nya kehitung nih. Si kode unik siswa 8F-nya kehitung. 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4. Jadi yang 11 ini kita ganti dengan 4. Oke, setelah selesai kita klik enter.
Oke, kita klik enter. Ini udah selesai Bapak Ibu. Udah selesai Bapak Ibu ya. Kemudian tinggal kita tarik aja ke samping, kita tarik ke samping Bapak Ibu. Nah, kita tarik ke samping dan kita tarik ke bawah. Nah, kita tarik ke bawah. Oke, selesai Bapak Ibu ya. Oke, ini kita kasih ini lagi Bapak Ibu. Kita kasih batas lagi. Oke, udah selesai Bapak Ibu. Sekarang kita akan coba Bapak Ibu, kita akan coba si kelas 8F ini, kita coba Muhammad Latif apakah nanti akan masuk ke absennya. Oke, kita coba aja ke Google Form-nya. Di sini ada Google Form-nya, pilih kelas 8F, klik berikutnya dan pilih daftar nama siswanya, misalkan Helda ya, Helda, klik kirim. Oke, udah selesai. Dan kita lihat di sini Bapak Ibu, Helda. Nah, dia udah masuk di sini nih. Nah, udah masuk. Otomatis akan berubah jadi H. Seperti ini Bapak Ibu. Seperti itu ya, gampang ya Bapak Ibu ya. Jadi kita gak usah capek-capek lagi, gak usah repot-repot lagi nih untuk mengedit atau merekap absensinya gitu ya. Oke Bapak Ibu, udah selesai. Sebenarnya ini udah selesai Bapak Ibu untuk satu kelas. Sekarang tinggal kita edit aja Bapak Ibu, tinggal kita blok aja biar enak juga dilihatnya Bapak Ibu. Kita edit aja fontnya kegedean ya, kita ukuran ke 10. Oke, 10 seperti ini. Kemudian kita rata tengahkan Bapak Ibu. Ya, kita rata tengahkan. Oke. Kemudian Bapak Ibu, setelah selesai satu kelas ini, tinggal kita kopikan aja Bapak Ibu, tinggal kita kopikan aja untuk kelas selanjutnya. Oke, di sini diklik kelas 8F-nya, di sini sheet 8F, kita klik kanan, kemudian kita duplikasikan di sini. Kita duplikasikan, klik duplikasikannya. Oke, maka muncul seperti ini. Tinggal kita ganti aja kelasnya. Dan klik kanan, ganti nama 8G. Kita klik enter. Dan ini kita ganti dengan nama siswa kelas 8G. Oke, kita ganti 8G nih namanya. Oke, kopikan ya, tinggal kopikan aja. Kemudian kita klik yang Agus Darmawannya. Di sini klik kanan, tempel khusus dan tempel nilai saja. Maka otomatis seperti ini akan muncul. Nah, ini ada lebih. Kita klik aja 36 di sini, kita klik, kemudian kita klik kanan dan hapus baris. Nah, itu ya, hapus baris. Otomatis terhapus seperti ini. Nah, Bapak Ibu ya, seperti itu Bapak Ibu untuk mengeditnya. Yang ini kita ganti lagi aja di 8G. Oke, setelah selesai kita harus mengganti juga Bapak Ibu, mengganti juga si rumusnya, karena ini rumus untuk kelas 8F. Ini kode kelasnya masih kode kelas 8F yaitu A. Nah, cara mengeditnya gampang Bapak Ibu. Tinggal yang ini pertama kode kelasnya kita ganti dengan kode kelas 8G. Tadi 8F itu B, berarti 8G adalah B. Nah, itu ya. Kemudian yang ini udah sama Bapak Ibu ya. Udah sama di C6 udah sama. Ini udah sama, ini juga udah sama Bapak Ibu. Nah, sekarang kita ganti di sini Bapak Ibu. Nah, karena ganti nama kelasnya aja, 8F di 8G. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Kemudian di sini kita maju satu Bapak Ibu. Yang H-nya kita maju satu. Setelah H itu kolomnya apa? Kolom H berarti I. Nah, itu ya. Yang 4-nya dikurangi 1. Dari 4 kurangi 1 jadi 3. Kemudian kita klik enter. Oke, maka si Anggun sudah masuk. Benar ya, Anggun tadi udah masuk ya Bapak Ibu di sini. Nah, udah masuk nih Anggun. Udah absensi tadi. Kemudian kita tarik ke samping dan tarik ke bawah. Oke, tarik ke bawah. Oke, udah selesai nih Bapak Ibu. Irmawati juga udah masuk nih. Udah masuk. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, untuk satu kelas lagi ya Bapak Ibu ya. Klik kanan, duplikasikan. Kemudian kita ganti namanya jadi kelas 8H. Oh, ini duplikasikan lagi ya. Oke, ini hapus dulu. Oke, hapus. Nah, ini kita klik kanan, kemudian kita ganti nama dengan 8H. Oke, 8H.
Kemudian namanya di sini kita ganti dengan nama-nama siswa kelas 8A. Oke, kita ganti, kopikan, kemudian diklik anggun najwanya, klik kanan, tempel khusus, tempelkan nilai saja. Oke, selesai ya Bapak Ibu. Kemudian ini yang lebihnya tinggal kita blok, di sini kita blok. Nah, itu ya blok. Kemudian klik kanan, hapus baris 23 sampai 35. Oke, belum hapus ya? Kayaknya masih lemot. Oh ya, menyambungkan kembali. Menyambungkan. Klik kanan, hapus baris. Nah, selesai ya Bapak Ibu. Seperti ini Bapak Ibu, selesai. Kemudian kita ganti lagi si rumusnya Bapak Ibu. Yang ini B-nya kita ganti dengan C, kode kelasnya. Yang ini kita biarkan aja. Yang juga kita biarkan B7-nya, yang kelasnya kita ganti Bapak Ibu, kita ganti dengan 8H. Kemudian responnya, yang I kita ganti maju 1 Bapak Ibu, udah I berarti J. Yang K-nya kita biarkan, kemudian 3-nya kurangi 1, berarti 2. Nah, itu ya. Klik enter. Ya, selesai. Setelah selesai, ditarik ke kanan, tarik ke samping, dan tarik ke bawah. Oke, seperti itu Bapak Ibu, udah selesai nih Bapak Ibu untuk rekapitulasi absensi online-nya, seperti itu. Nah, sekarang yang terakhir Bapak Ibu, tadi kelupaan. Oke, yang terakhir biar nanti tandanya jadi warna merah nih, yang kosong ini, yang belum absen ini jadi warna merah. Kita blok aja Bapak Ibu, semuanya kita blok di sini. Oke, yang tanggal pertemuannya, yang untuk absensinya kita blok sampai sini. Kemudian setelah kita blok, kita klik di sini format, Bapak Ibu, kita klik format. Kemudian di sini ada format bersyarat.